Kudus, Roh Allah yang hidup, yang memenuhi setiap kami dan sanggup mengubah setiap hidup kami. Roh Kudus yang manis, yang lembut, penolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau saat ini ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus, kami undang Engkau bekerja dengan sebebas-bebasnya di tengah-tengah kami. Sore hari kami buka hati kami buka pikiran kami Tuhan, untuk Engkau jamah, untuk Engkau ubahkan, untuk Engkau memberikan mindset yang baru, Engkau memberikan pengertian-pengertian yang baru, bahkan firman-Mu akan berbicara menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bekerjalah Engkau dengan sebebas-bebasnya, biarlah setiap perkataan-perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba, semuanya Engkau urapi berasal daripada-Mu sendiri. Dan setiap kami yang ada di ruangan ini, setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu, bahkan hamba sendiri yang menyampaikan, kami semuanya tanpa terkecuali diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, ini waktu-Mu, ini acara-Mu. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua siap menerima berkat yang besar daripada Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorak-sorai kata, haleluya. Silakan duduk semuanya. Shalom. Sambil lambaikan tangannya, shalom. Semuanya bersemangat, semuanya bersuka cita, semuanya siap terima berkat yang besar dari Tuhan. Posisi hati kita untuk menerima berkat Tuhan atau menerima apapun juga, itu akan menentukan seberapa banyak sungguhan berkat yang kita terima. Kalau Anda datang dengan kalian memandang muka, kalian lihat, oh pembicaranya dia lagi, terus kalian hatinya udah cuma setengah doang, itu udah mengurangi 50% berkat yang akan kalian terima. Tapi kalau kalian semangat, kalian excited, yes, aku percaya Tuhan mau ngomong sesuatu sama aku. Tuhan pasti akan bekerja dengan luar biasa, Tuhan akan berperkara dengan aku hari ini. Kalau Anda bawa hati yang seperti itu waktu datang kepada Tuhan, itu berkatnya tuh double, berlipat kali ganda, amin. Siapa yang semangat seperti jenis orang yang kedua? Angkat tangan yang orang kedua tadi. Siapa yang, males deh, turunin tangan. Gak ada ya, semuanya cemungut ya untuk terima berkat Tuhan ya. Amin, haleluya. Saudara, di gereja kita ini, setiap kita beribadah, saya tuh satu hari minimal, minimal 1 minggu saya ibadah 4 kali. Karena saya tugas di Sabtu, ibadah Sabtu ada 2 kali, ibadah Minggu minimal saya ikut 2 kali. Kalau saya tugas di Tinhau berarti saya ikut 3 kali di Tinhau, 1 minggu berarti saya ibadah 5 kali. Ada yang ibadahnya 5 kali juga. Rekor ya, saya paling banyak ya. Iya, emang hidup matinya udah di gereja saya mah. Oke, nah setiap kita ibadah, ada sesuatu yang selalu kita perkatakan bersama, dipimpin oleh koordinator di depan sini. Apakah itu? Pentakosta ketiga. Bukan Pancasila ada 5 ya. Yaitu kalau upacara di sekolah kita Pancasila. Di gereja kita ini, Gereja Bethel Indonesia, khususnya yang ada di Hong Kong ini, kita memperkatakan selalu Pentakosta yang ketiga. Tolong PowerPoint saya disiapkan. Nah, dari Pentakosta ketiga, deklarasi Pentakosta ketiga yang setiap kali diperkatakan itu, hari ini saya mau bahas tentang bagaimana kalau Roh Kudus itu sedang bekerja. Nah, poin pertama dari Pentakosta ketiga yang seringkali kita perkatakan itu ini. Coba, udah ada yang hafal? Kita baca sekali ya, ini poin yang nomor 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kalau saya ibadah 4 kali atau 5 kali, artinya saya dalam 1 minggu minimal 4 kali saya memperkatakan akan hal ini. Kalian yang ibadah minimal 1 kali, at least 1 bulan kalian 4 kali memperkatakan Pentakosta ini. Pertanyaannya adalah, kalian ngerti gak sih apa yang diomongin itu? Ini pernyataan baru nomor 1 ya. Dikatakan
Pentakosta ketiga, ini kan judulnya biasanya sebelum membacakan ini, apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Ngerti nggak kita? Yang paling mesti di-ngertiin adalah, emang ada apaan sih di Azusa Street? Nah itu dulu. Siapa yang tahu Azusa Street itu di mana? Siapa yang bisa jawab? Amerika ya? Bukan di Cilacap ya? Bukan juga di Bangkok, bukan. Azusa Street itu di Amerika. Amerikanya sebelah mana Mbak Yu? Ya pokoknya di Azusa Street namanya. Di LA, saudara ya. Kita ayo, saya pengen bukain pintu pengertian kita ini dulu, supaya kita ngerti apa sih sebetulnya yang sedang Roh Kudus curahkan tuh yang kayak apa. Jadi sebelum kita ngerti Tuhan mau kerjain apa sekarang, ini kan melebihi apa yang terjadi di Azusa Street. Nah, kita harus tahu dulu di Azusa Street teh aya naon. Gitu. Ada apa itu di Azusa Street itu? Gitu ya. Oke, ini yang saya mau kasih tahu buat kita semua. Jadi saudara, di Azusa Street tahun 1906 ada satu bapak yang bikin gara-gara. Namanya William Seymour. Bapak ini, sebelum dia di Azusa Street itu daerah kotanya namanya Los Angeles. LA-nya Los Angeles, bukan Lenteng Agung ya. Nah, dia ini punya satu kayak komsel atau kayak cool gitulah ya. Pertamanya belum di Azusa Street yang kita sebut-sebut ini, tapi pertamanya mereka tuh ngumpul di satu rumah di namanya Bonnie Bray Street. Nah, di rumah ini mereka ada cool, mereka punya komsel. Mereka ada perkumpulan di situ mulai dari beberapa orang. Ya seperti kalian lah, suka ngumpul-ngumpul ada cool gitu kan. Ada yang di lapangan, ada yang di taman, ada yang di kolong jembatan ya kan. Waktu mereka lagi ngumpul, mereka kumpul-kumpul seperti itu. Nah, yang dikhotbahkan di situ adalah ini si William Seymour ini dia adalah orang hitam ya, orang berkulit hitam. Dan itu di Amerika pada saat itu dan sampai saat sekarang pun di sana tuh cukup rasis. Ya kan, orang hitam-hitam, orang putih-putih, orang Asia kayak gitu. Nah, ini mereka yang ngumpul di sana, mereka bukan dari denominasi gereja yang memang udah kayak kita berbahasa roh seperti ini. Mereka tidak ada satupun yang bisa berbahasa roh, tapi firman Tuhan yang dibagikan pada saat itu berhari-hari itu mereka dapat dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Ayatnya berbicara seperti ini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini di Kisah Para Rasul 2 adalah kejadian pada waktu terjadi Pentakosta yang pertama di kamar loteng di Yerusalem. Waktu Tuhan Yesus suruh murid-murid 50 hari setelah kematian Tuhan Yesus, artinya 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, kan Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bilang, kamu jangan kemana-mana, tinggal di tempat ini, 10 hari kemudian aku akan kirimkan bagimu Roh Kudus, Roh yang akan menjadi penolong buat kalian. Waktu mereka lagi ngumpul, murid-murid lagi ngumpul, Kisah Para Rasul 2 ini terjadi. Mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Ini yang dikhotbahin di mereka, di komsel mereka, di rumah ini. Ya tentunya ini rumahnya udah direnovasi, mungkin dulu gak seperti ini ya saudara ya, ini udah zaman now-nya gitu. Nah terus saudara, ternyata pada saat itu Roh Kudus tuh bekerja dengan dahsyat. Bukan William Seymour-nya duluan malah yang dapat baptisan Roh Kudus, tapi temennya William Seymour dapat bahasa roh duluan. Ini pertama kalinya. Temennya dapat, berapa hari kemudian mereka terus berdoa. Si William Seymour juga dapat, akhirnya 6 orang lainnya juga dibaptis dengan Roh Kudus. Wah, mereka dilawat sama Tuhan habis-habisan. Wah, mereka ngalamin jamahan Tuhan, mereka ngalamin Tuhan secara pribadi. Itu yang terjadi di situ. Makin lama orangnya makin banyak. Akhirnya tempatnya nggak muat lagi. Akhirnya mereka pindah ke gudang ini. Ini gudang dulunya, saudara. Ya, karena mereka nggak ada tempat lagi, mereka pakailah gudang ini di Azusa Street ini, di satu pojokan di Azusa Street tahun 1906. Ada yang lahir tahun 1906?
Ya, jadi ini cerita seratusan tahun yang lalu. Ceritanya seperti itu. Waktu mereka pindah ke Azusa Street, itu Roh Kudus bekerja dengan dahsyat banget. Terus orang-orang Tuhan kirimkan dari bangsa-bangsa, segala macam aneka warna jenis kulit itu datang, saudara. Nggak cuma orang hitam, orang Amerika Latin, orang-orang bule beneran, orang-orang dari Asia, orang Jepang, bahkan saya coba search sejarahnya, saudara, termasuk orang-orang dari Provinsi Guangdong. Tahu nggak Provinsi Guangdong itu mana? Hong Kong itu termasuk Guangdong. Daratan China yang paling sebelah bawah, yang kalau kita dari Hong Kong ngesot dikit nyampe Shenzhen kan? Geser lagi dikit sana Guangzhou. Nah, Guangzhou, Shenzhen, termasuk Hong Kong, ini tuh provinsinya Guangdong. Waktu saya baca ini, wah saya langsung cemungut banget, saudara. Saya langsung tangkap, amin. Dulu seratusan tahun yang lalu, orang-orang China, orang-orang Chinese yang disebut itu yang dari provinsi Guangdong, mereka pada datang. Nggak mustahil kalau dibilang Pentakosta ketiga itu dibilang adalah pencurahan Roh Kudus yang lebih lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street. Pasti orang Guangdongnya sendiri, orang-orang yang ada di Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong ini termasuk, itulah yang akan mengalami lawatan Tuhan, amin. Nah, jadi waktu mereka udah pindah ke sini, itu Tuhan kirimin jiwa-jiwa, sampai setiap hari mereka ada ibadah. Ibadahnya tuh gak pakai jadwal, ibadah ke-1 jam sekian, ke-2 jam sekian. Itu mereka sepanjang hari, selama berhari-hari, bertahun-tahun, dari tahun 1906 sampai 1909, itu terjadi lawatan Tuhan yang dahsyat seperti itu. Jiwa-jiwa atau dari mana aja Tuhan kirim sampai tempatnya berjejalan gak muat, sampai kejalanan-kejalanan, saudara. Nah, saya bacain catatannya tentang peristiwa ini. Dicatat seperti ini. Mereka berteriak 3 hari 3 malam. Saat itu adalah musim Paskah, itu bulan April pada waktu itu ya. Ini yang waktu masih di Bonnie Brae-nya, maksudnya. Waktu lagi di Bonnie Brae-nya itu, mereka tuh ngalamin lawatannya di Bonnie Brae aja udah kayak gini. Orang-orang datang dari mana-mana, keesokan paginya nggak ada cara untuk mendekati rumah karena saking penuhnya orang. Ketika orang-orang masuk, mereka akan jatuh di bawah kuasa Tuhan dan seluruh kota terguncang. Mereka berteriak sampai pondasi rumahnya itu ambruk. Rumah yang ini sampai pondasi rumahnya itu sampai ambruk gara-gara penuhan orang-orang semua pada udah glosor, dipenuhi Roh Kudus, mereka dijamah sama Roh Kudus abis-abisan seperti itu. Dan waktu di sini Tuhan bekerja dengan lebih lagi dan dicatat catatannya seperti ini. Saya langsung baca dalam bahasa Indonesianya ya, terjemahan bebas bahasa Indonesianya. Di Azusa Street ini, di tempat itu nggak pakai alat musik. Bahkan gak perlu alat musik lagi udah. Mereka tuh nyembah Tuhan, mereka muji Tuhan tanpa penyanyi, gak ada choir, gak ada paduan suaranya. Ya, bahkan malaikat sendiri yang mereka dengar, malaikat tuh muji Tuhan, nyembah Tuhan. Mereka mengalir dalam secara aliran rohnya, pokoknya udah ngalir aja. Muji nyembah Tuhannya, mereka bermazmur, mereka ngeflow sendiri seperti itu, saudara. Lalu Nggak ada propagandanya, nggak ada iklannya. Hadirilah KKR di Azusa Street, tanggal sekian, jam sekian. Itu nggak ada kayak gitu-gitu. Itu orang-orang tuh dipromosi sama Roh Kudus sendiri yang mengundang jiwa-jiwa untuk datang sendiri ke tempat itu. Ya, lalu nggak ada panitianya, saudara, nggak ada church organization-nya, nggak ngomong ini dari gereja mana, gereja GBI kayak atau gereja Baptis kayak gereja apa, nggak ada papan namanya gereja mana yang mengadakan adalah Roh Kudus sendiri, yang mengundang adalah Roh Kudus sendiri. Itu adalah full acaranya Tuhan, acaranya Roh Kudus yang bekerja di tempat itu. Semua orang dijamah sama Tuhan dan mereka yang hadir itu mereka otomatis mereka menyadari bahwa sungguh-sungguh hanya Roh Kudus yang menjadi pemimpinnya, Roh Kudus yang jadi leadernya. Saudara kira-kira bisa bayangin seperti itu? Itu yang terjadi di Azusa Street tahun 1906 itu. Bahkan masih banyak lagi catatan tentang betapa banyaknya orang-orang yang dijamah Tuhan, mereka ngalamin kesembuhan. Bahkan ada yang mereka datang
tadinya buta nggak bisa ngelihat, tiba-tiba kok mereka jadi lihat terang. Tiba-tiba loh, kok aku bisa ngelihat, ada orang-orang di sini. Yang buta melihat, yang lumpuh mereka nggak bisa jalan, mereka bisa jalan. Bahkan yang organ tubuhnya nggak ada aja itu Tuhan bisa munculin, apa nggak dahsyat saudara? Nggak ada anggota tubuhnya tuh misalnya nih ya, jarinya putus satu, itu jari bisa keluar. Sampai sebegitu dahsyatnya. Saudara nangkep akan hal ini? Jadi kalau kita kembali lagi ke sini. Waktu kita lagi memperkatakan, ini yang menjadi iman kita, bahwa Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kita lebih ada bayangan, ada patokannya, oh Azusa Street tuh kayak gitu. Oh berarti kita sedang merindukan Tuhan dengan Roh Kudusnya bekerja dengan cara yang seperti itu, bahkan lebih dahsyat lagi. Amin. Nangkep ya? Nah sekarang apa sih hubungannya? Itu kan 1906, udah lama. Ngapain kita ungkit-ungkit lagi sejarah yang lalu, biarlah berlalu. Yang baru kan datang nanti, coming soon. Saudara, kenapa kita hari-hari ini kok memperkatakan melulu Pentakosta ketiga dan itu dikatakan patokannya adalah Azusa Street? Karena, tangkap baik-baik ya, setiap kita yang khususnya yang bergereja di bawah gembala pembina kita, Paniko, kita harus ngerti akan hal ini. Ini visi, ini tuntunan yang Tuhan berikan. Kalau tanya ayatnya di mana kok ada tulisan Pentakosta ke-1, ke-2, ke-3. Sudahlah, nggak usah debat-debat soal itu. Sekarang kita percaya bahwa apa yang Tuhan berikan lewat gembala pembina kita percaya itu dari Tuhan. Karena sudah terbukti dari yang lalu, Tuhan tuh selalu menyatakan tuntunannya lewat hamba-hambanya. Pertama, karena William Seymour pada waktu itu, dia dapat dari Tuhan bahwa 100 tahun setelah kegerakan itu, setelah tahun 1906 itu, 100 tahun kemudian Tuhan akan kerjakan lagi hal yang seperti demikian. Itu William Seymour dapetin. Ke-1 itu. Kedua, hamba Tuhan yang lain, kalau Anda pernah mendengar nama hamba Tuhan besar namanya Smith Wigglesworth, pernah dengar nama itu? Dia ini hamba Tuhan dunia dipakai luar biasa, dia pernah membangkitkan orang mati, 26 orang udah mati dia bangkitin loh. Bukan karena dianya, karena kuasa Tuhan yang bekerja lewat hambanya ini. Dia pun dapat hal yang sama bahwa 110 tahun setelah Azusa Street Revival ini, Tuhan akan kerjakan lagi yang seperti itu. Yang ketiga, hamba Tuhan, gembala pembina kita, Paniko, dapetin hal yang sama. Diingetin bahwa kalau 100 tahun, dikatakan 100 tahun setelah itu, 110 tahun, artinya 100 tahunan setelah Azusa Street, itu adalah hari-hari ini, tahun 2000-an sekarang ini. Artinya adalah now, zaman sekarang ini, waktunya Tuhan akan mengerjakan yang seperti di Azusa Street, bahkan lebih lagi dari hal itu. Tepuk tangannya bisa lebih semangat lagi. Haleluya. Nangkep baik-baik ya. Saya belum mulai khotbah ini ya, baru intro ya. Saya pengen kalian ngerti dulu Tuhan tuh mau kerjain apa. Dulu pernah kerjain apa dan sekarang Tuhan sedang mengerjakan hal seperti itu. Bahkan Tuhan akan kerjakan lebih lagi. Yang terpenting di sini adalah momentum. Waktu yang tepat. Momentum tuh artinya gini loh, kalau kalian pernah lihat akrobat, di mana ada satu orang gelayutan di sebelah sini gitu kan, cewek di sini gelayutan, terus di sana yang gelayutan juga cowok, terus nanti di sini dia akan lepasin tangannya, dia akan tangkap tangan cowok itu untuk ayun-ayun lagi di situ. Pernah tahu ya akrobat yang seperti itu? Itu paling penting adalah waktunya harus tepat. Waktunya si orang yang pertama ngelepasin pegangannya harus pas dengan ayun-ayunnya itu mesti pas kan? Ngek. Kalau nggak pas, beda 1 detik aja. Di sini udah ngelepasin duluan, sana belum nyampe ke sini, nggak ketangkep tangannya, apa yang terjadi? Bablas, wis. Bukan bablas angin, bablas orangnya. Ya kan? Jadi momentum itu penting. Waktu yang tepat, waktu sana lagi bergerak, sini menyambut.
momentum di mana Roh Kudus bekerja itu penting. Harus kita sambut dengan cara yang tepat, dengan waktu yang tepat. Dan momentum itu adalah, waktu itu adalah hari-hari ini. Kalau dikatakan 100 tahun, 110 tahun, itu adalah momentumnya sekarang. Katakan sama-sama, sekarang. 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 Sekarang waktunya Roh Kudus sedang bekerja. Pengen kerja lebih lagi daripada apa yang sudah pernah Tuhan lakukan di Azusa Street. Nah, udah ya, tangkep ya. Intronya ini ya. Oke, sekarang baru kita buka ayatnya. Kisah Para Rasul 4 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Nah, sebelum kita masuk ke ayat-ayat yang kita mau baca ini, nanti PR ya, baca di rumah, mulai dari Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 itu adalah Pentakosta, yang tadi dikhotbahin sama William Seymour. Kisah Para Rasul 2 tentang Pentakosta. Lalu setelah Roh Kudus dicurahkan, yang terjadi adalah Roh Kudus dicurahkan. Setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru. Lalu yang terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan di Pentakosta yang pertama yang dicatat di Kisah Para Rasul 2 ini, akibatnya ayat berikutnya itu Petrus berkhotbah, dan sekali berkhotbah berapa ribu orang yang diselamatkan? Yang bertobat? 3.000. Udah tahu cerita ini semua ya? Kenapa Petrus bisa begitu dahsyat, sekali khotbah langsung 3.000 orang bertobat? Karena dia menerima pencurahan Roh Kudus. Jadi yang khotbah bukan karena si Petrusnya hebat, si Petrusnya jago ngomong, dia jago mempersuade orang, meyakinkan orang, terus orang jadinya percaya gitu. Itu bukan karena dia. Kalau kita lihat pribadinya si Petrus, ya ampun, si Petrus itu loh, yang waktu Tuhan Yesus mau disalib, terus ditanya, lu kan grupnya Tuhan Yesus itu kan yang kita mau salib ini kan? Enggak, gue gak kenal, siapa tuh? Orangnya kayak gitu loh, Petrus minta ampun. Dia yang pernah nyangkal Tuhan Yesus, 3 kali nyangkal Tuhan Yesus. Begitu ngalami pencurahan Roh Kudus, orangnya langsung berubah. Dahsyat. Dipakai sama Tuhan luar biasa. Sekali khotbah 3.000 orang yang bertobat. Tadi saya kelewatan nih, kalian tahu nggak dampaknya dari apa yang terjadi di Azusa Street? Berapa orang yang bertobat? Ada yang bisa tebak berapa orang yang bertobat dari peristiwa Azusa Street? 3 tahun. 3 tahun setiap hari ibadah, setiap hari dilawat sama Roh Kudus, setiap hari ada mujizat, setiap hari ada orang yang bertobat, setiap hari orang yang tadinya tukang minum-minum langsung bertobat, nggak mau minum lagi, yang tadinya tukang nonton pornografi mungkin jadinya udah enak lagi, nggak mau lagi sama dosa. Orang-orang yang seperti itu dihasilkan dari peristiwa kebangunan rohani di Azusa Street itu luar biasa loh saudara. Tahu angkanya? 600 juta. 600 juta. Kehitung nggak orang 600 juta tuh seberapa banyak? Tahu nggak orang penduduk Hong Kong tuh berapa? Penduduk Hong Kong berapa? Penduduk Hong Kong cuma 7 juta. Ya, Hong Kong mah kecil. Indonesia berapa? Berapa? 250 juta? Beneran? Nggak, kelamaan di Hong Kong, gue nggak pernah ngitungin orang di Indonesia. Tapi segituan lah ya, 200-an juta lebih kan. Nah ini berarti 3 kali lipatnya seluruh penduduk Indonesia, kebayang nggak? Itu yang bertobat di dalam jangka waktu itu pengaruhnya tuh sampai mempengaruhi pertobatannya tuh sampai segitu banyak. Bahkan nggak cuma 600 juta, dicatat tuh 600 sampai 800 juta. Itu kan luar biasa dahsyat. Dan Tuhan bilang hari-hari ini Tuhan mau kerjakan jauh lebih dahsyat daripada itu. Jadi nggak heran kan? Kok bisa ya?
600 juta, 800 juta. Ya ampun tuh kalau kerupuk tuh ngitungnya sampai doer loh itu. 600 juta kerupuk coba. Penuh satu Hongkong. Sama kerupuk doang. Maksudnya itu banyak banget kan. Kenapa bisa gitu? Uang satu orang khotbah aja 3.000 langsung bertobat. Ini kita semua di sini ada berapa nih? Kalau satu orang khotbah bikin bertobat 3.000 orang, kita semua yang ada di sini, ya elah 600 juta mah kecil. Loh iya dong, matematikanya kan gitu. Masalahnya kita mau gak dipakai sama Tuhan kayak gitu. Jangan nunggu-nunggu, hamba Tuhan mana ya? Ngeker-ngeker cari di Google siapa yang lagi dipakai Tuhan hari-hari ini. Bukan, gak usah cari-cari yang di sana-sana. Justru ini yang sebelah-sebelah kalian. Kalian ngaca di depan, ini loh orang ini yang bakal dipakai sama Tuhan luar biasa tuh elu. Kasih tahu kiri kanannya, kamu bakal dipakai Tuhan luar biasa loh. Udah, kasih tahu kirinya, kasih tahu kanannya, kasih tahu depannya, kasih tahu belakangnya. Terus, udah kasih tahu, lu bakal dipakai Tuhan luar biasa loh. Sekarang ngomongnya gini, gue juga bakal dipakai sama Tuhan, emang lu doang. Amin. Nah, jadi kayak gitu ya, Kisah Para Rasul 2, urut-urutannya Kisah Para Rasul 2 itu Pentakosta yang pertama. Roh Kudus dicurahkan, orang-orang tuh berubah. Salah satu buktinya adalah Petrus. Pentakosta yang kedua yang di Azusa Street, Roh Kudus dicurahkan, mujizat terjadi, itu dahsyat, berubah orang-orang. Memenangkan jiwa banyak. Amin. Nah, Kisah Para Rasul 2 kayak gitu, Petrus berkhotbah, memenangkan jiwa gitu banyak. Lalu berikutnya lagi, Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, Petrus nyembuhin orang lumpuh, ya kan? Ingat ya ceritanya ya. Di pintu gerbang, ngelihat orang lumpuh, Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Tuhan Yesus, bangkit, berjalan. Sembuh gak tuh orang? Sembuh kan? Itu Pentakosta pertama. Jangan pikir hanya zaman itu doang Tuhan bisa kerja kayak gitu. Tuhan kan gak berubah dulu, sekarang, dan selama-lama. Kita aja yang sering berubah-ubah. Ya kan? Kalau Tuhan pernah kerjakan seperti itu, sekarang pun Tuhan sanggup kerjakan. Waktu Roh Kudus dicurahkan, dikasih keberanian, mujizat terjadi, ya. Terus di Kisah Para Rasul keempat yang kita mau baca ini kurang lebih summary-nya lah dari apa yang terjadi kalau Roh Kudus sedang bergerak. Yang terjadi tuh ini, ayat 29, yuk kita baca sama-sama, 2-3. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Stop dulu. Ini yang doa Petrus. Petrus bukan berarti doa seperti ini bahwa dia gak punya keberanian. Punya, banget. Ini sedang mengalami aniaya nih, gara-gara abis nyembuhin orang lumpuh jadi sembuh. Petrus ini ditangkap ceritanya di dalam perikop ini, makanya nanti PR, baca. Kalau nggak kelar-kelar gue ntar. Ya, nah, terus Petrus ini berdoa nggak hanya sendiri, ini sama orang-orang percaya yang lainnya. Petrus berdoa, berikanlah kami, bukan cuma saya nih Tuhan, tapi kami semua ini berikan keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ayat yang ke-30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Apakah Petrus belum berjalan dengan tanda-tanda dan mujizat? Udah banget, perikop sebelumnya kan udah. Tapi Petrus berdoa supaya bukan hanya Petrus, tapi orang-orang yang lain juga, orang-orang percaya yang lainnya juga, termasuk kita-kita ini. Terus ayat yang ke-31, dan ketika mereka sedang berdoa itu, baca sama-sama, 2-3, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka siapa? Mereka sebagian, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu dampaknya, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bayangin peristiwanya. Mereka lagi berdoa nih, Tuhan kasih keberanian, nyatakan tanda-tanda dan mujizat. Waktu minta sama Tuhan, Tuhan tuh kalau kita minta pencurahan Roh Kudus, kita minta Roh Kudus sama Tuhan, Tuhan tuh pasti kasih.
kasihnya ini begitu berdoa selesai, belum selesai malah. Waktu mereka sedang berdoa, masih sementara lagi berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Mereka penuh dengan Roh Kudus, semuanya mereka penuh dengan Roh Kudus. Setelah mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka pergi memberitakan Allah dengan berani. Saya dulu orang yang gak kayak gini loh. Kalian pikir saya dari sononya emang udah begini? Berani depan orang, kagak, enak aja. Saya dulu orangnya malu-malu, suaranya pelan. Kalau ngomong gak kedengeran sampai orang, suaranya pelan-pelan, gak pede, saya tuh minder banget. Tapi begitu Roh Kudus turun, Roh Kudus mengubah hidup saya yang dulu malu-malu. Sekarang rada malu-maluin kayaknya malah. Enggak, bukan malu-maluin. Tapi jadi punya keberanian. Karena apa? Roh Kudus yang memberikan keberanian. Roh Kudus memberikan boldness, itu keberanian buat setiap kita. Bukan cuma buat saya, buat kalian juga sama. Yang paling kelihatan tuh dulu waktu saya awal-awal baru penuh Roh Kudus, ngalamin penuh Roh Kudus, perbedaannya before and afternya. Kalau dulu itu diem banget, malu-malu, takut-takut, masih baru awal-awal kan nggak langsung abis penuh Roh Kudus langsung berubah, langsung drastis gitu kan, enggak kan, dikit-dikit kan, pelan-pelan, kita kan semua ngelewatin proses gitu kan. Tapi waktu ada peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dan itu menunjukkan bahwa saya ini udah nggak saya yang dulu lagi, udah beda banget gitu. Saya pernah cerita di kelas kom gini, waktu saya satu kali saya kalau ke kantor tuh naik bus umum, minibus di Indonesia ini ya. Kalau ada yang tahu daerah Pulau Gadung tuh rada-rada horor. Rumah saya di Bekasi. Itu banyak, Pulau Gadung lah ya, itulah. Saya naik bus dari Pulau Gadung, saya duduk, masih lagi ngetem, nungguin penumpang-penumpang yang lain masuk. Terus saya dalam hati lagi muji Tuhan, nyembah Tuhan, lagi bahasa roh nih dalam hati. Kan masih lagi cita mula-mula gitu kan, jadi pokoknya dimanapun anytime, bahasa roh. Saya lagi diem-diem gitu, zaman dulu nggak HP-an mulu, kalau zaman sekarang mungkin HP mulu ya. Zaman dulu mah kagak, orang HP aja nggak bisa internet gitu kan. Jadul gitu. Nah itu bagus juga kalau teknologi nggak canggih-canggih amat, jadinya lebih dekat sama Tuhan gitu kan. Nggak mainan HP jadinya. Nah saya lagi diam-diam gitu nungguin busnya jalan. Terus tiba-tiba orang duduk di sebelah saya, terus dia bilang, Mbak minta cincinnya. Minta cincin saya, enak aja minta dia. Terus pas dia kayak gitu udah langsung nih alarmnya bunyi kan, ini mau jahat ini orang gitu kan. Langsung dong otomatis yang tadinya lagi bahasa roh di dalam hati, bahasa rohnya jadi keluar. Pertama gue masih belum kenceng-kenceng amat gitu. Kan masih rada malu-malu jaim kan gitu kan. Kira pasyarabaya. Terus dia ngomong lagi, Mbak minta cincinnya. Makin kenceng gue. Kira pasyarabaya. Udah gak peduli deh orang satu bus ngeliatin, biarin amat gitu. Dia ngomong lagi, gue tambah kenceng sambil setengah berdiri. Sambil dalam hati gue mikir, kalau lu yang turun, gue turun. Minta lagi kayak gitu, Mbak minta cincinnya. Kira pasyara bayar sambil angkat tas gitu ya. Ternyata dia yang turun, saudara. Saya dikasih roh keberanian, dia dikasih roh ketakutan. Kalau saya pikir-pikir dulu kalau belum dipenuhi Roh Kudus kayak gitu, bisa maaf kata, bisa kencing di celana gua. Lah iyalah takut lah. Ceking, dulu mah ceking gak kayak gini. Sipit, ceking, putih, krempeng, sendirian, ada cincin emasnya pula, di sebelah cowok, garang lagi. Iya takut pastilah, Pulau Gadung lagi. Tapi karena keberanian dari Roh Kudus itu membuat kita tuh jadinya berani gitu loh. Bukan berani untuk ngelawan majikan loh ya, awas ya jangan salah kaprah ya. Berani, majikan ngomong ini, lebih galak daripada majikan. Majikan belum ngomel, kamu udah ngomel duluan. Karena keberanian dari Roh Kudus, ngawur. Bertobat kau kalau kayak gitu. Ya. Nah, tapi Roh Kudus itu adalah roh yang menolong, katakan menolong. Roh Kudus itu adalah pribadi yang menghibur kita, memberikan kita kekuatan, yang menjadi sahabat setia kita. Roh Kudus itu kemana-mana itu selalu ada buat kita gitu loh.
Yang namanya pribadi itu sama nyatanya dengan pribadi orang yang ada di sebelah kiri kananmu itu loh. Itu kan pribadi. Ya toh? Di sebelahmu Juli ada pribadi. Tika. Sebelah Tika ada pribadi Juli. Jelas kan? Nyata kan? Maksudnya bukan jadi-jadian ini. Kelihatan. Pribadinya tuh kelihatan. Roh Kudus itu memang secara kasat mata kita nggak bisa lihat. Tapi kehadirannya itu sebagai pribadi itu so real. Beneran ada dalam hidup kita ini ada. Makanya jangan sia-siakan, selalu kita ingat bahwa Roh Kudus itu ada selalu buat kita. Amin. Nah, sehingga waktu kita mau memberitakan tentang firman, memberitakan tentang Tuhan Yesus segala macam, itu Roh Kudus itu akan memberikan kita keberanian kayak gini, saudara. Roh Kudus yang memberikan keberanian itu, bukan karena kekuatan kita sendiri. Saya tulis summary-nya di sini untuk mempersingkat. Dampaknya, efeknya kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan punya keberanian. Kita akan mengalami satu unity. Gereja mula-mula itu ngalamin kayak gitu. Baca lagi nanti tuh di Kisah Para Rasul, mereka Kisah Para Rasul 4 bagian bawahnya kelanjutannya. Cara hidup gereja mula-mula itu mereka tuh bersatu hati. Kita di sini keluarga ilahi, ayo kita satu hati di sini. Nggak ada yang, kalau ada yang ngawur-ngawur dikit diomongin, oh tahu nggak dia tuh gini. Aduh, kita ini sama-sama sedang disempurnakan, masih dalam proses. Gereja ini bengkel, yang nggak bener perlu dikentengin, justru kirim ke sini biar diketokin jadi bener gitu loh. Halo. Jadi kalau ada yang merasa, aduh gue mah gak layak lah pergi ke gereja, habis di gereja diomongin. Jangan sampai orang yang dari luar itu keburu alergi duluan datang ke gereja, gara-gara nanti ke gereja diomongin. Aduh ntar ketahuan deh, habis gue utangnya banyak sih. Aduh ntar gue dijauhin lagi. Habis gue kan gini. Jangan, ayo kita satu hati. Kita bukan kompromi dengan dosanya. Kita welcome dengan orangnya, urusan dosanya biar Roh Kudus yang benerin nanti. Amin. Makanya kita selalu terbuka, ada siapapun, ayo datang, mari silahkan. Welcome home. Ada yang baru kan seperti itu. Welcome home, biar mereka tuh semua jiwa-jiwa yang Tuhan kirim, mereka merasa ada di rumah sendiri. Bukan ada di rumah orang asing, tapi ini adalah keluarga, kita berunity satu hati. Gereja mula-mula seperti itu. Lalu, kalau gereja Tuhan dipenuhi Roh Kudus, itu ada kemurahan hati. Ada yang kesusahan, saling bantu satu dengan yang lainnya. Ya, saling bantunya gak pakai minta pamrih. Gue udah bantu tuh kemarin tuh, gue bayarin tuh McDonald, BTS tuh. Cuman beliin begini aja, ngomong sana sini. Enggak, bukan ya model gitu. Kemurahan hati, ada yang kesulitan, ayo kita dukung. Kita dukung dalam doa, kalau bisa dukung dalam dana sekalian, puji Tuhan. Tapi jangan membuat orang jadi bergantung kepada kita. Harus tetap bergantungnya sama Tuhan. Jangan gara-gara kita terlalu murah hati, jadinya nanti kita ditempelin banyak orang. Oh tahu nggak, si A itu murah hati banget, murah, sel. Hatinya di sel, murah hati banget. Pokoknya kamu ada butuh apa-apa kamu cari dia. Motivasi, modus. Nggak laku yang kayak gini. Gereja mula-mula nggak begitu modelnya. Tapi sungguh-sungguh tulus, murah hati untuk saling membantu satu dengan yang lainnya. Sign and wonder, tanda-tanda mujizat tadi kita udah lihat. Kalau di Azusa Street juga terjadi, ayo kita rindukan Tuhan, kerjakan hal-hal yang seperti itu, mujizat-mujizat Tuhan terjadi terus dalam setiap perkumpulan kita. Bukan hanya lagi di ibadah, tapi lihat tadi, Pentakosta yang kedua yang di Azusa Street itu, mereka mulai dari cool. Mereka mulai di cool yang gak ada musik sekalipun Tuhan bisa kerja. Halo, kalian rindu gak? Kalian di cool-cool Tuhan kirim jiwa-jiwa yang sakit, yang tadinya panuan, pulang panunya sembuh. Ya kan maksudnya mulai dari yang kecil-kecil dulu lah, little I can. Nanti lama-lama Tuhan kirim yang penyakitnya lebih gede-gede lagi gitu kan. Kadas, kurap, yang kecil-kecil dulu gitu. Lah kalau yang kecil aja imanmu
Nggak nyampe segitu kok. Gimana mau punya iman yang lebih gede lagi? Tuhan bilang iman sebesar biji sesawi aja udah bisa mindahin gunung. Berarti kalau nggak nyampe sebesar biji sesawi, jawab sendiri. Ya, rindukan Tuhan tuh bekerja di kelompok kita ini. Setiap kali kita lagi berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus kan hadir. 2-3 orang kita berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan hadir. Jadi waktu di kul-kul sekalipun, rindukan sesuatu yang dahsyat terjadi. Itu Pentakosta ketiga. Jangan, udah biasa lah kul, udah biasa ntar kumpul ya di Kungkung. Kalau di Victoria tuh gitu ya, di Kungkung. Atau kalau di sini namanya istilahnya apa? Taman Eden ya. Wih, dahsyat ada Taman Eden loh. Ada pohon kehidupan di situ mestinya. ada Adamnya nggak? Apa Hawa semua? Hawa semua kayaknya ya. Ada Adam satu dikerubutin nanti Hawanya banyak. Nah, rindukan kayak gitu setiap kali ngumpul walaupun cuma 2-3 orang. Rindukan kuasa Tuhan dahsyat. Sehingga kalau kita kelompok kecil Tuhan pakai seperti itu, pasti Tuhan akan kirimkan nanti jiwa-jiwa lebih lagi. Amin. Nah, oke. Jadi ini yang akan terjadi. Yang kelima adalah kasih karunia. Kasih karunia Tuhan tuh berlimpah-limpah. Dikatakan di gereja mula-mula tuh kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Ingat saya khotbah saya yang lalu, kasih karunia Tuhan itu biarlah kita bukan hanya kita yang terima kasih karunia, tapi biar orang-orang yang ada di sekeliling kita itu menerima kasih karunia yang sama dari Tuhan. Amin. Nah, oke. Sekarang mengenal Roh Kudus. Roh Kudus itu selain dilambangkan dengan api, nih. Selain dilambangkan dengan api, Roh Kudus itu juga dilambangkan dengan air. Nah, kita baca dulu ayatnya. Yohanes 7, ayat yang ke-37 kita mulai. Ini Tuhan Yesus ngomong. Tuhan Yesus bilang, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Makanya tadi di awal saya bilang, seberapa kita haus, seberapa kita rindu, itu akan menentukan. Kita kalau minum, saya minum kalau lagi haus, itu air tuh rasanya enak banget. Tapi kalau saya minum lagi kembung, plus kebelet, berarti gak mau minum gluk-gluk-gluk, gak berani toh. Nah, jadi seberapa hausnya kita, itu akan menentukan kita terimanya seperti apa gitu. Tuhan Yesus bilang, barang siapa haus datang, marilah, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Terus, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan dengan aliran-aliran air hidup itu adalah roh yang akan diterima oleh setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Berapa banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus? Berarti kalian semua yang angkat tangan ini, berarti semuanya ada aliran air hidup, artinya punya Roh Kudus di dalam hati kita. Benar? Oke, sekarang saya pakai perumpamannya begini. Ini saya pakai cara begini biar kita lebih gampang ya untuk nangkep akan hal ini. Ini apa? Jangan jawab saya nih, Hap. Ini lagi ngomong perumpamaan. Perumpamaan Hap ini, ceritanya ini adalah hati kita. Oke? Hap ini adalah hati kita gitu. Tadi dibilang yang dimaksud tadi aliran-aliran air itu adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi yang percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam hatinya ada airnya, ada aliran airnya, which is aliran air itu adalah Roh Kudus. Nangkep ya? Nah sekarang aku tunjukin gini. Sekali lagi, ini adalah hati kita. Hati kita dalamnya ada airnya, artinya karena kita udah percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam hati kita itu ada aliran Roh Kudusnya. Mengerti sampai di sini? Kenapa di dalamnya kok ada lapsapnya ya? You know lapsap? Kok ada sampahnya ini di dalam? Karena memang walaupun ada Roh Kudus di dalam hati kita ini belum tentu langsung kinclong bersih.
Dalam hati kita itu banyak lapsapnya, jujur aja terbuka. Coba ada lapsap apa aja, tolong pegangin lagi. Apa? Ada kebencian, ada sakit hati, ada akar pahit, ada apa lagi? Benci sama mertua, benci sama suami gara-gara meminjamkan diri kepada wewe gombel. Ya kan? Ada yang masih benci sama suaminya? Ah ada, aku tahu ada. Terus, enggak, nanti keluar dari pintu sini udah bersih nanti. Oke, biarkan saja yang masih ada, ngakulah. Oke, hari-hari ini Tuhan bilang, ini adalah momentumnya, ini adalah waktunya. Tuhan sedang mencurahkan rohnya. Oke? Bukan kepret-kepret. Tuhan itu dikatakan sedang mencurahkan rohnya. Air ini lambang dari Roh Kudus. Mencurahkan tuh artinya Roh Kudus sedang dicurahkan. Waktu peristiwa di Azusa Street, Roh Kudus dicurahkan, dampaknya yang tadi kita belajar. Hari-hari ini Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya. Waktu Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya, banyak jiwa dilawat. Kita pernah tau ngelihat, bahkan kita pun mungkin kiri kanan kita ngalamin, wah ada yang dilawat Tuhan, ada yang sampai rebah, ada yang tiba-tiba jadi bisa berbahasa roh, ada yang kelepek-kelepek, ada yang tersungkur, ada yang sampai teriak-teriak, manifestasinya banyak. Tapi kenapa gua kok kalem aja ya bro? Roh Kudus lagi dicurahkan, kiri kanan lagi dilawat. Tapi gua yang sebelah satu ini kok santai aja, tenang aja. Karena angkat di atas. Karena ini hatinya masih ditutup atau setengah buka. Belum sungguh-sungguh dibuka. Sehingga waktu rohnya itu dicurahkan, ia nggak bisa penuh, nggak bisa maksimal. Tapi apa yang terjadi kalau kita buka? Nah sekarang baru beneran dibuka. Waktu kita buka hati, ini hati lagi, ini kan hati ya, sekali lagi ya. Waktu hati kita ini kita buka sungguh-sungguh dan Roh Kudus dicurahkan. Lihat lapsapnya. Sampahnya mulai keluar. Artinya, waktu kita membiarkan Roh Kudus tercurah dalam hidup kita, otomatis Roh Kudus itu akan membersihkan hati kita. Yang tadinya kotor, yang tadinya banyak kemarahan, kekecewaan, yang dulu karakternya pokoknya amburadul. Kalau kita biarkan Roh Kudus membersihkan kita dengan cara kita membuka hati kita, membiarkan Roh Kudus bekerja, itu tadi kan lihat ya, luber toh. Nih, waktu luber sampai tumpah keluar toh. Tumpah keluar itu mendorong sampah-sampahnya. Tumpah keluar, luber, itu adalah manifestasi yang keluar. Manifestasinya akan terlihat. Tapi kalau dia cuma setengah, apa yang bisa dilihat dari luar? Gak ada. Pantesan dari dulu sampai sekarang jadi orang Kristennya begitu-gitu aja. Gak ada kelihatan perubahan, hatinya tetap, sampahnya tetap ngumpet di dalam. Tapi waktu Roh Kudus tercurah, kita buka hati, manifestasinya keluar, Roh Kudus sampai tertumpah keluar. Tumpah keluar itu artinya yang kita bisa lihat di luar kita berbahasa roh, kita menghasilkan buah-buah roh yang tadinya marah-marah jadi sabar, yang tadinya karakternya gak baik jadi murah hati, jadi lemah lembut, jadi lebih penguasaan diri. Itu adalah buah-buah roh atau manifestasi dari pencurahan Roh Kudus yang meluber itu. Biarkan Roh Kudus penuh, dan biarkan hidup kita menjadi dampak membasahi sampai keluar. Amin. Renungkan ini baik-baik. Tangkap ini benar-benar. Kalian gak usah compare kiri kanan dengan kiri kanan. Gak usah banding-bandingin gitu loh.
Oh, jadi kalau Roh Kudus tercurah, kita penuh dengan Roh Kudus itu mesti kelepek-kelepek, mesti gemeteran, enggak, itu enggak penting. Lebih penting itu adalah manifestasi secara buah rohnya daripada manifestasi cuman sesaat pas lagi ibadah doang kelepek-kelepek. Ngapain? Gaya, cari perhatian. Biar pengerjanya pada datang ngerubutin semuanya, biar ntar difoto masuk Facebook. Penting. Nangkep ya? Yang lebih penting adalah apa yang Roh Kudus akan kerjakan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan setelah kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kita akan berdampak keluarnya kayak apa. Itu yang jauh lebih penting. Kuncinya dari mana? Buka hatinya. Buka hati. Biarkan Roh Kudus bersihin hati kita. Namanya buka hati itu jujur. Buka hati, waktu kita buka hati gak ada hal yang disembunyikan kepada Tuhan. Sebenarnya kita gak ngomong sama Tuhan pun Tuhan tahu kok. Tapi Tuhan tuh mau keterbukaan kita. Tuhan mau kita ini tampil apa adanya di hadapan Tuhan. Kunci dari kegerakan Roh Kudus adalah adanya orang-orang yang mau dipakai sama Tuhan. Sekali lagi, jangan lihat orang lain. Siapa ya hamba Tuhan akan dipakai kayak gitu lagi ya? No. Bukan cari orang lain, tapi yang Tuhan mau pakai adalah kita. Pentakosta ketiga, poin yang ketiga. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia. Yaitu siapa? Ya kita ini. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Efeknya waktu kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Kita akan cinta mati sama Tuhan Yesus, bukan sama BTS. Kita udah gak nafsu lagi lah sama yang di dunia-dunia. Soalnya kita udah gak ada lah kegairahan itu. Kegairahan kita cuman apa yang kita mau lakukan, apa yang bisa kita kerjakan untuk menyenangkan Tuhan. Kita bakal gak kompromi lagi sama dosa. Kita akan tahu dosa ya dosa, pokoknya no way. Kamu tahu ini dosa, kamu tahu ini gak berkenan sama Tuhan, pokoknya aku gak akan lakukan. Nehi. Kita akan sungguh-sungguh sama Tuhan. Berapa banyak yang mau dipakai Tuhan kayak gitu? Gampang kok. Buka hati aja. Biarkan Tuhan yang bekerja lewat hidup kita. Yang mau dipakai sama Tuhan, bangkit berdiri sama-sama yuk. Buka hati kita. Dengan kita tunjukkan, angkat tangan, buka tangan kita di hadapan Tuhan. Terbuka seperti ini, menghadap ke atas. Telapak tangan kita menghadap ke atas, tanda Tuhan. Ini tanda penyerahan diri kami di hadapan-Mu. Ini tanda penyerahan kami di hadapan-Mu, dan kami buka hati kami di hadapan Tuhan. Biar Roh Kudus turun untuk memenuhi setiap kami, mencurahkan kuasa, mencurahkan Roh-Mu dalam hidup kami. Ini kami Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Ku. Buka hati ya Tuhan, kami buka hati kami, jamah setiap kami Tuhan. Kami berserah penuh di hadapan. Yes, ya Tuhan. Ambil alih ini hidup kami. Ini kami Tuhan. Buka hati ya. Sungguh-sungguh buka hatimu di hadapan Tuhan. Minta Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah.
Masing-masing urusan pribadi sama Tuhan. Semua tangan boleh diturunkan dulu. Kalau ada di antara kita yang menyimpan akar kepahitan. Apa sih akar kepahitan? Ada sesuatu yang ganjel gitu loh di hati. Kamu simpen itu udah bertahun-tahun. Mungkin itu kepahitan sama orang tuamu, kepahitan sama laki-laki. Kalau kamu merasa kamu masih simpen akar kepahitan itu, tapi kamu mau beresin di hadapan Tuhan. Gak usah lihat kiri, gak usah lihat kanan, masing-masing sama Tuhan. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu di atas. Tuhan, aku mau Kau bersihin hati aku, Tuhan. Aku tahu susah sih untuk ngampunin, tapi yang penting kamu mau. Waktu kamu bilang, Tuhan, aku mau ngampuni orang ini, aku mau ngampunin orang ini, kamu sebut namanya. Tuhan, Roh Kudus, aku mengampuni. Sebut, aku mengampuni papaku, aku mengampuni orang ketiga dalam pernikahan kami. Aku mengampuni majikanku. Harus sampai bisa ngucap itu di mulutmu, bukan dalam hati. Ucapkan itu. Aku mau melepaskan pengampunan. Kalau itu kamu orangnya, kamu mau, ucapkan di tempatmu masing-masing. Roh Kudus yang akan mampukan. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi karena Roh Kudus yang mau membersihkan hatimu. Tapi kalau kamu benar-benar gak kuat nih, aduh Tuhan, aku gak bisa ngampunin orang ini. Tapi mau sih sebenarnya, tapi kayaknya belum bisa deh. Maju cepet sekarang. Maju ke depan, hamba-hamba Tuhan akan berdoa buat kalian. Kalau nggak ada bagus, berarti kamu bisa urusan sendiri. Hari ini jangan ada yang keluar dari tempat ini dengan masih bawa kepahitan, masih bawa sakit hati. Biarkan Roh Kudus mencuci bersih hati kita sore hari ini. Kesempatan terakhir, kalau ada yang rindu didoakan karena engkau sulit melepaskan kepahitanmu, maju sekarang ke depan. 1, saya hitung sampai 3. 2, siapa lagi? Oke, masing-masing sama Tuhan. Buka tangan di hadapan Tuhan. Bersihkan aku sampai ke akar-akarnya Tuhan. Bersihkan sampai ke dalam lubuk hatiku yang terdalam. Ku buka hati.